Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tentang masalah fasl saya bacakan qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi dunya amin. Faslun ya fi ahkamil qadfi wal li'an. Ini asal tentang menerangkan qadf dan li'an. Qadf dan li'an. Wa huwa yang disebut yang pertama adalah li'an. Li'an itu sumpah li'an. Pengertiannya bahwa lughatan masdarun ma'khuzun min al-la'ni. Ayat bukti. Li'an itu berasal dari kata Allah yang artinya jauh. Jauh. Hanya orang dilaknat ya maksudnya jauh dari rahmat Allah. Wa syar'an kalimatun makhsusatun ju'ilat hujjatan lil muttari ila qadfi man lataqa firasyan. Jadi yang dimaksud li'an, sumpah li'an itu adalah kalimat-kalimat ya, yang tertentu yang dijadikan sebagai alasan atau hujjah bagi orang yang terpaksa mengajukan alasan karena dituduh, mengotori tempat tidur istilahnya, ya, mengotori tempat tidur orang firash. Ya. Maksudnya berarti apa ini? Yang terpenting itu adalah bahwa sumpah li'an ya, itu intinya adalah kata-kata yang dikhususkan ya, yang dijadikan bukti alasan bagi orang yang terpaksa atau memerlukan menuduh orang yang mengotori alas tidurnya. Intinya li'an itu karena dituduh zina, menuduh zina, kemudian untuk lepas dari haddul qadhaf ataupun apa, kan orang kalau menuduh ya, kalau hanya menuduh saja tanpa mampu membuktikan, tanpa mampu mengajukan bukti, bahkan ini kalau suami, ini posisinya suami. Kalau li'an itu hubungannya dengan suami, beda dengan qadhaf. Kalau qadhaf itu bisa siapa saja. Tapi kalau li'an itu dibutuhkan adalah ketika seorang suami, ya, makanya paling inti. Wa idza roma ar-rajulu zaujatahu. Ketika seorang suami, ya, seorang suami menuduh zina kepada istrinya, fa'alaihi haddul qadhf. Bila suami menuduh tersebut ya, maka suami menuduh istrinya telah berbuat zina, maka baginya akan mendapatkan pidana qadhaf atau pelanggaran qadhaf itu nanti akan mendapatkan had. Jadi kemudian fayaqulu indal hakim fil jami'. Jadi kalau seorang suami menuduh istri telah berzina, pertama itu harus mendatangkan saksi sejumlah 4 orang, dan 4 orang itu harus benar-benar melihat ada jarum masuk ke tempatnya, bukan hanya video. Misal video kan editan, itu hanya alat bantu ya, makanya CCTV itu kan posisinya sebagai alat bantu. Apalagi video itu kan kalau sekarang rawat editan, bisa diedit kalau sekarang, apalagi sekarang zaman AI ya, tulisannya AI itu kan bisa tiba-tiba gambar siapa atau bahkan video siapa kemudian diedit jadi sama siapa, itu bisa sekarang. Itu zaman sekarang, makanya paling banter, makanya itu
Sudah dibahas dari dulu, itu alat-alat seperti itu hanya sekedar pendukung, tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan, tidak. Makanya ketat kalau Qaddafi itu empat-empatnya ini harus melihat benar-benar ada jarum yang masuk. Kira-kira cukup ya bahasa saya masalah jarum yang masuk itu ya Pak? Iya. Maka itu hanya kodratnya saja. Maksudnya tujuannya itu harus mendatangkan saksi yang seperti itu. Nanti bahasa kodrat ada sendiri. Maksudnya itu masuk dalam hudud, had-hadnya, had. Kemudian pidana dan sebagainya nanti. Nah, setelah ini kan nanti itu ada bab tentang pidana dan perdata dan sebagainya. Itu pertama, kalau menuduh tuntutannya harus mendatangkan saksi. Yang kedua, setidaknya kalau kemudian itu kan kalau menuduh itu nanti akan terkena had Qaddafi itu 80 kali dijilit. Nah, kalau memang tidak bisa itu kemudian tapi mampu atau berani li'an itu tadi sumpah yang menyatakan demi Allah dan sebagainya, nanti itu ada redaksinya khusus. Maka orang yang itu harus menyatakan sumpah li'an di depan hakim, di depan umum, di atas mimbar, dalam banyak orang, minimal 4 orang, di depan minimal 4 orang, fi jama'atin minan nas aqalluhum arba'atun, paling sedikit itu 4. Itu dengan berkata sumpah li'an, redaksinya begini, asyhadu billahi annani laminas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati. Jadi kemudian kalau diartikan ya, saya bersaksi demi Allah bahwa saya benar dalam tuduhan saya kepada istri saya, bahwa istri saya, kalau hadir disebutkan, kalau hadir bahwa istri saya ini, itu. Kalau nggak hadir berarti disebutkan namanya. Si Markona misal, ada kayak ini, semoga nggak ada di sini, cuma buat contoh. Misal, dalam tuduhan saya kepada Markona binti Markina misal, binti apa ini buat contoh. Apa? Janganlah itu bulan kita sudah binti bulan, bahwa istri saya kalau nggak hadir berarti kan harus sebutkan sama, takutnya nanti ada kesamaan nama gitu. Makanya nasabnya kalau bisa disebutkan istri saya yang namanya Markona binti bulan begitu, itu telah berbuat zina dengan seseorang, sebutkan, kemudian itu yang dimaksud sumpah li'an. Kalau nggak mampu dua-duanya kan, kalau nggak mampu mendatangkan bayinah, saksi 4 ya, saksi itu saksi kodrat, saksi tuduhan ya benar, saksi kodrat, saksi tuduhan zina, kemudian tidak bisa li'an ya, nanti haddul qadhaf itu dilaksanakan itu. Jadi hukuman 80 kali cambukan itu dilaksanakan. Pokoknya terus begini, kalau memang di situ itu ada anak, maksudnya ketika seorang menuduh istrinya telah melakukan zina dan di situ ada anak, maksudnya sudah hamil misalnya ataupun sudah lama, tapi kemudian pada kasus tersebut itu menyatakan bahwa anak itu juga bukan bagian dari dirinya, itu juga harus disumpah sekalian. Sumpah lihat. Terus kemudian sambil menyatakan bahwa anak yang ada si ini itu juga anak dari hasil zina dan bukan anak dari saya. Itu sumpah lihat saya segitu. Terus kemudian ini diucapkan 4 kali, dengan selalu dinasehati oleh hakim ataupun oleh hakim ya, itu dinasehati bahwa takutlah akan
hukuman Allah, takutlah akan laknat Allah. Itu pokok ditakut-takuti, takutlah bahwa kalau kamu sampai bohong, siksa kamu itu lebih berat, ya, lebih pedih daripada apa yang dirasakan, termasuk itu, apa yang dirasakan di dunia, berupa baik cambukan ataupun rasa malu misalnya, gitu kan. Jadi daripada menanggung semuanya di dunia, kalau dicambuk sampai 80 kali, misal terus malu di depan umum, itu ya, itu merupakan bagian daripada resiko yang ditanggung di dunia. Tapi kalau tuduhan itu bohong dan tetap dilaksanakan dengan li'an, berani sumpah demi Allah, menyatakan menuduh zina istrinya, bahkan melibatkan anak kemudian tidak diakui sebagai anaknya, itu berani bersaksi dengan membawa-bawa nama Allah, kan tadi asyhadu innani atau annani billahi, sampai membawa-bawa demi Allah seperti itu. Takutlah akan azab Allah. Itu lebih, resikonya itu lebih bahaya di akhirat ketika itu tidak benar kayak itu. Tapi kalau suami itu merasa benar kayak gitu, ya pasti berani. Kalau memang pasti berani. Makanya itu diucapkan, redaksi itu tadi diucapkan di depan hakim, di depan orang banyak. Kalau bisa itu di atas mimbar, katakanlah, ya, biar semuanya banyak orang tahu. Tapi kalau itu sunat bahasanya, anjuran. Kalau maksudnya di depan orang banyak, di atas mimbar, itu sifatnya sunat. Tapi kalau li'an, redaksinya itu harus diucapkan seperti itu. Itu diucapkan 4 kali, dan yang terakhir ditutup dengan kata-kata begini, al-khamisatu ba'da ayya'idhul hakim, setelah dinasihati oleh hakim supaya berpikir lebih jauh lah, pikir lebih jauh. Kalau kamu nekat seperti itu dan tidak benar, nanti ada di akhirat itu lebih pedih, lebih berat, itu seperti itu. Kalau kemudian lanjut, maka tetap ditutup dengan yang kelima itu tadi, al-khamisatu. Yang tadi ada itu annani billahi qadrama itu kafiri, itu 4 kali ya, diucapkan 4 kali. Yang intinya saya bersaksi demi Allah, asyhadu billahi annani, saya bersaksi demi Allah bahwa sesungguhnya saya benar dalam tuduhan saya pada istri saya yang namanya ini, yang namanya bla 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 bla, atau kalau hadis disebut istri saya ini begitu telah melakukan zina. Itu redaksinya. Kalau ada anak tadi juga disumpahkan juga di situ, wa anna hadzal walad, dan sesungguhnya anak ini bukan anak saya, bukan bagian dari janin saya. Itu diucapkan 4 kali. Kemudian oleh hakim selalu diingatkan. Kemudian kalau bablas itu kelimanya ditutup dengan kata-kata wa yaqulu bil khamisah ba'da ayya'idul hakim wa 'alayya laknatullahi in kuntu minal kadhibin, dan bagiku akan mendapatkan laknat dari Allah kalau saya bohong. Itu kelimanya itu. Kita batasi ini dulu di bab ini. Kalau untuk bab lain, orang lain yang menuduh misalnya, itu nanti ada di bab qadhaf, ada sendiri. Jadi ada 5 konsekuensi. Yang pertama, ketika suami saja biarkan. Ketika seorang suami berani li'an, maka yang pertama haddul qadhaf, ya, denda penuduhan zina itu gugur. Ya, 80 jilid itu gugur. Kemudian yang kedua, wastani wujubul hadd 'alaiha, berarti yang kedua itu akan konsekuensinya yang dituduh itu akan dihad. Itu tadi tergantung muhson atau ghairu muhson kan. Artinya bisa dijilid, berarti kan istrinya itu ketika dituduh seperti itu dan tidak mampu membalas dengan saksi yang menyatakan bahwa tidak ada perzinahan, atau bahkan istrinya itu tidak mampu dan tidak berani li'an, berarti kan efek daripada seorang suami menuduh itu kemudian istri tidak bisa mendatangkan saksi dan tidak berani li'an, kan itu pengakuan kan, berarti pengakuan seorang istri itu jatuhnya dengan dituduh itu nanti tidak bisa mendatangkan
alat bukti yang menyatakan tidak ada berzina. Nah, itu berarti kan jatuh resikonya ke seorang istri. Tapi gitu kan, efeknya itu menjadi istrinya akan dihad. Jika itu tadi, jika seorang istri juga tidak mampu bayina saksi dan tidak mampu li'an. Makanya tadi kan ada kasus seorang istri juga li'an. Kalau seorang istri ini berani li'an, sumpah yang tadi menyatakan bersaksi demi Allah bahwa tuduhan si poniman ini tidak benar, kayak gitu. Nah itu kan li'an berarti ya. Kalau sudah li'an seperti itu gugur. Jadinya dua-duanya otomatis tidak dihad, tidak ada yang dicambuk, tidak ada yang dirazab sampai terbunuh misalnya, ya. Tidak ada. Dua-duanya tidak. Tapi ini jangan main-main ya dengan bahasa ini. Wah, kalau begitu aman dong. Yang penting berani li'an, ini gitu kan? Seolah-olah kan begitu. Seolah-olah. Yang penting berani li'an berarti raja nggak ada, kemudian dijilid itu, diasingkan juga kan itu kan nanti kan seperti itu. Itu seolah-olah enteng bahasa. Bayangan kita itu enteng. Tapi padahal itu tadi anna adzabal akhirah asyaddu min adzabid dunya. Jadi bahwa siksa yang ditanggung di akhirat itu akan lebih menyeramkan sekali daripada hanya kita menanggung dijilid, misal diranjam, menanggung malu di dunia. Itu tidak dibakar istilahnya kan, tidak disiksa dia. Artinya sangat mungkin itu kemudian terhapus karena taib minat dzambi kamalah dzamba. Kalau orang mau bertobat itu bisa dianggap seperti tidak punya dosa. Kamalah dzamba, kayak orang yang tidak punya. Itu yang kedua tadi. Yang pertama sukutul had, ya, berarti dia menuduh itu tidak kena had. Kemudian ia dituduh malah jadi kena had kalau tidak mampu membalas saksi ataupun apa itu tadi li'an juga. Itu tuduh berarti seorang istrinya. Yang ketiga berefek pada zawalul firas. Zawalul firas itu berarti ketika menuduh seperti itu tidak boleh pakai otomatis. Ya, zawalul firas tidak boleh. Rugi 2 kali dong. Alias itu otomatis berlaku pisah, otomatis sudah berlaku pisah. Cuma bahasanya bukan tolak, bahasanya kalau tolak kan dengan cara tertentu. Kalau ini dengan penuduhan itu saja sudah otomatis nggak boleh main kayak gitu. Sudah. Bahkan itu sifatnya ya, nanti yang ketiga itu. Yang ketiga zawalul firasati wa qbilahu wal masbil furqah al mu'abbadah. Jadi ini bahasanya pisah selama-lamanya. Pisah selama-lamanya. Terus meskipun yang li'an itu bohong, sebetulnya enggak, tapi berani li'an. Sebetulnya istrinya misal enggak zina, tapi dituduh zina dan berani sumpah li'an. Seperti itu, padahal sebetulnya tidak. Tapi dengan berani mengatakan sumpah li'an itu, maka hak pakainya itu jadi hilang. Kemudian yang keempat, nafiyul walad. Karena tadi juga li'an melibatkan anak, juga anaknya nasabnya terputus dari dia. Dan nasabnya anak itu nanti dinisbatkan pada nasab ibunya. Makanya ada aturan yang seperti itu meskipun jadi nasab tapi akarnya itu yang di atas kepala keluarganya jadinya di ibu jadinya. Itu untuk kasus ini misalnya beda dengan kasus yatim piatu dikata itu beda. Ini intinya kalau dilihat otomatis intinya yang wajarnya itu nasab ke seorang bapak, kalau ini nanti nasabnya ya ke ibunya. Jadi yang dimulai amal mula'ana fala yatafi anha nasabul walad. Terus yang kelima kan ada. Yang kelima wal khamisu at-tahrim ala labad. Yang kelima efeknya seorang istri yang dituduh zina itu ya, dengan menyatakan sumpah li'an, maka selama-lamanya itu tidak bisa jadi istri lagi. Meskipun sudah bisa seorang istri ini ya dili'an kemudian otomatis terceraikan ya. Kalau talak itu kan
Kalau talaknya habis dengan sistem talak itu kan kalau sudah pernah bersuamikan orang lain, ya, kemudian dicerai, kemudian iddahnya selesai lagi kan bisa balik lagi. Itu kalau talak. Tapi kalau ini yang disebut li'an itu, meskipun si istrinya itu pernah punya suami sampai 50 misalnya mau balik lagi nggak bisa. Hah? Itu sebetulnya. Jadi nggak bisa, makanya harus ya maaf ini karena keterbatasan waktu, karena ini katanya mau ada acara RT, ya, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan sebatas itu. Semoga cukup waktunya, ya cukup dulu Bapak-Bapak mungkin.